Selamat sore saudara-saudara remaja Redewangi, apa kabar? Masih ingatkah saudara bahwa saudara dan saya punya dua kewarganegaraan, warga negara Indonesia dan warga negara Kerajaan Allah. Karena kita ini warga negara Kerajaan Allah, maka Allah mengajarkan kita untuk hidup sebagai hambanya Allah, hidup sebagai miliknya Allah selama di dunia ini dengan memiliki cara hidup yang baik. Saudara, cara hidup kita itu menunjukkan siapa yang memiliki kita. Kalau cara hidup kita sebagai hambanya Allah, maka kita adalah miliknya Allah. Berarti kita mau mempraktekkan cara hidup yang baik. Tetapi kalaupun kita mengaku Kristen, ternyata cara hidup kita rusak, cara hidup kita seperti dunia, maka sebenarnya menunjukkan kita adalah hamba dunia, hamba dosa. Mari mantapkan hati, saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Saudara hidup sebagai hambanya Allah, hidup sebagai miliknya Allah. Jangan pernah mau ditarik lagi sebagai hamba dosa. Mari sekarang kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus, kita masuk di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, mohon hikmat-Mu agar kami diberikan anugerah untuk memahami maksud Allah yang suci dalam firman-Mu hari ini. Terangilah batinia kami dan ajarilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan sore hari ini dari Zakaria 9 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Berbahagialah saudara-saudara yang dengan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab dengan demikian saudara memberikan diri saudara untuk diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Firman Tuhan yang baru saja kita baca itu saudara, itu bersifat nubuatan dan firman itu sudah digenapi. Kalau saudara memperhatikan Alkitab buku, maka saya mengajak saudara untuk memperhatikan tulisan di bawah, semacam footnote itu yang dituliskan pasal 9 ayat 9. Di sana ada keterangan bahwa penggenapannya itu ada dalam Matius dan Yohanes. Injil Matius dan Injil Yohanes mencatat penggenapan apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria ini. Baik Matius maupun Yohanes saudara menunjuk pada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Mesias di sana menunjuk kepada Tuhan Yesus. Bila zaman Nabi Zakaria, umat yang dalam kesusahan besar itu berteriak mengharapkan Mesias supaya mereka lepas dari penderitaannya, di dalam Injil Matius justru Tuhan Yesuslah yang datang menjemput kematiannya di atas kayu salib, tepatnya 5 hari sebelum dia disalibkan. Saudara, bila zaman Nabi Zakaria, umat mengharapkan datangnya Mesias agar kesusahan itu segera berakhir, maka dalam penggenapan perjanjian baru, Tuhan Yesus justru menyelesaikan persoalan yang dihadapi umatnya itu dengan menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Penderitaan manusia itu dua macam, penderitaan secara lahir dan penderitaan secara batin. Kalau penderitaan secara lahir yang dialami oleh umat zaman itu saudara, dijajah, dikuasai bangsa lain. Kita akan mempelajari perikop berikutnya bagaimana cara Allah melepaskan kesusahan-kesusahan secara lahir yang dialami oleh umatnya, termasuk kita hari ini saudara. Tetapi perhatikan, penderitaan batinia, kesusahan akibat dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara manusia.
Hanya Allah saja yang bisa menyelesaikan, yaitu di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara, nubuatan tentang Mesias dalam kitab Nabi Zakaria sangat jelas dan digenapi, dicatat dalam dua Injil, Matius dan Yohanes, yang berkata demikian, lihat rajamu datang kepadamu. Apa maksudnya saudara? Apa maksud nubuatan ini? Saudara, sebentar sebelum kita lanjutkan tentang pengajaran nubuatan Nabi Zakaria yang dilanjutkan dan digenapi di dalam Injil, saya perlu sekali menanyakan kepada saudara. Kita bahas soal raja datang kepadamu. Pertanyaannya begini saudara, pertanyaan sangat penting harus saudara jawab. Apakah saudara mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan saudara itu juga raja saudara? Coba camkan baik-baik. Saudara mengaku percaya Yesus, tapi apakah saudara juga mengaku bahwa Yesus Kristus adalah raja yang kekal, raja kerajaan surga, raja saudara? Nah ini saudara, ini dasarnya. Mengapa harus demikian? Mengapa kita harus mengaku dan benar-benar terlibat di dalamnya? Saudara, ini masalahnya adalah ketika kita ngomong percaya pada Yesus yang adalah raja, saudara ada sebagai umatnya loh. Dan diperintah loh, hari ini raja yang kekal itu memerintah kita dengan firman dan rohnya. Saudara, mari kita renungkan sejenak. Ini persoalannya adalah masalah fana dan yang kekal. Saudara hidup di dunia yang fana ini, kalau saudara habiskan kefanaan itu, saudara akan kecewa. Kenapa? Karena yang kekal saudara lalaikan, saudara hanya dapat kebinasaan. Karena itu saudara, di dalam hidup yang fana ini, mari terimalah, sambutlah anugerah Roh Suci, supaya saudara juga mulai memikirkan dan merenungkan kekekalan itu. Sehingga ketika yang fana lewat, saudara tidak menjadi kecewa. Dan saudara bersuka cita bersama dengan Dia yang adalah kekal. Nah saudara, ini penting, pengakuan kita ini penting. Bahwa apakah saudara mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah raja saudara, dan saudara siap untuk diperintah dengan firman dan rohnya. Nah, saudara, mari kita perhatikan firman ini ketika nubuatan itu berkata, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Saudara, ada dijelaskan raja yang adil dan jaya. Sebenarnya terjemahan yang mendekati adalah jaya tadi, memiliki keselamatan, yang punya arti seseorang yang dijadikan berkemenangan. Kalau saudara perhatikan di dalam Injil Matius, maka Yesus digambarkan dengan naik keledai tadi, ini sedang memperoleh kemenangan. Saudara, konteksnya Yesus ini kurang 5 hari loh disalib, kurang 5 hari loh menjelang kematiannya, tapi dinubuatkan memperoleh kemenangan. Perhatikan saudara, raja kita ini memperoleh kemenangan bukan dengan perang. Raja kita ini memperoleh kemenangan bukan dengan pasukan kuda, tetapi justru membayar lunas melalui kematiannya. Saudara, ini raja kerajaan surga. Ketika raja kita justru memperoleh kemenangannya dengan menyerahkan hidupnya, kita yang bebas, kita yang hidup. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jika raja di dunia ini, rakyatnya harus mati di dalam melindungi rajanya, tapi raja kita, raja kerajaan surga, justru melindungi kita dengan menyerahkan dirinya supaya mati ganti kita sekalian. Cara penyelesaian yang indah saudara, cara penyelesaian yang tidak ada di dalam kamus manapun kecuali dalam kamus ilahi. Satu korban yang sempurna untuk menyelamatkan banyak orang berdosa. Itu cara raja kita. Saudara, kalau kita mengaku Yesus adalah raja kerajaan surga, raja kita, Dia menyelesaikan bukan dengan kekerasan, bukan dengan peperangan persoalan batinnya itu, persoalan dosa itu. Mengapa kita yang ngaku umatnya,
di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dan meraih kemenangan kok pakai kekerasan. Lah saudara, ini yang bertolak belakang. Ini hubungannya antara kita mengaku dia raja dan kita adalah umat, kok begitu? Ini yang dilalaikan, dianggapnya sudah lumrah dan biasa. Tidak boleh begitu saudara. Kalau mulut kita, hati kita mengaku Yesus adalah Raja Kerajaan Sorga, Raja kita, dan dia menyelesaikan persoalan dosa, bukan dengan perang, bukan dengan kekerasan, tetapi menyerahkan dirinya supaya umatnya hidup, supaya umatnya lepas dari penderitaan dosa itu dengan cara yang lembut luar biasa, dengan cara yang indah. Mari saudara, engkau yang sering kali memakai cara-cara kekerasan, cara-cara peperangan, tinggalkan. Karena raja kita tidak pernah memakai cara itu. Raja Kerajaan Sorga bukan dengan cara-cara yang keras, bukan, tetapi dia memberikan dirinya. Mari saudara, mari kita bersama-sama menunjukkan identitas kita sebagai warga Kerajaan Sorga. Gereja tidak boleh demikian. Saudara, mari kita tinggalkan cara-cara yang tidak sesuai dengan cara Raja Kerajaan Sorga. Karena Raja kita tidak mengajari demikian loh saudara. Mari, hai kalian kaum muda, jangan lagi pakai cara-cara kekerasan di dalam menyelesaikan persoalan. Tuhan kita, Raja kita tidak demikian. Wahai generasi gereja, mari adopsilah cara-cara kerajaan Allah. Jangan pakai cara-cara dunia untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh kemuliaan. Tinggalkan dengan cara kekerasan. Pakailah dengan cara-cara, yaitu mau berkorban supaya banyak orang selamat. Saudara, mari sekarang kita mulai belajar. Jangan tunggu nanti. Ingat, berkorban untuk meraih kemenangan. Bukan berkorban konyol loh saudara, bukan berkorban dalam kebodohan, bukan. Pelajari itu terus menerus, dan mari generasi muda kita bangkit, kita reformasi diri kita. Kalau selama ini dalam batin kita, dalam pikiran kita kekerasan, tinggalkan. Sebab Raja Kerajaan Sorga tidak pernah pakai kekerasan untuk memperoleh kemenangan. Generasi muda, ayo bangkitlah. Sekali lagi ya, ayo bangkit mulai sekarang. Ibarat sebuah tanaman atau ibarat beberapa tanaman. Mari mulai sekarang siapkan lahan supaya benih itu tumbuh dengan sempurna. Benih kepemimpinan dengan cara-cara kerajaan Allah. Jangan pernah pakai cara-cara dunia. Jangan pernah pakai cara-cara kerajaan di dunia ini. Jangan pernah pakailah cara-cara kerajaan Allah. Sekarang kita lanjutkan dengan firman Tuhan yang mengatakan, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut. Saudara, dicatat, ia lemah lembut. Nabi Zakaria itu memakai istilah lemah lembut itu dua artinya saudara. Arti yang pertama adalah dalam pengertian menderita atau miskin. Jadi Nabi Zakaria ini memakai istilah tadi ada dua. Yang pertama artinya adalah menderita atau miskin. Kalau kita perhatikan ketika nubuatan ini digenapi dalam Injil Matius, benar saudara, Yesus masuk Yerusalem dielulukan, Hosana, Hosana. Saudara perhatikan, bukan seperti raja pada umumnya. Ia tampil dalam kesederhanaan, dia tampil dalam kemiskinan, ia tampil bagaikan hamba yang menderita. Padahal saudara tahu, aslinya dia raja penuh mulia, dia raja yang agung, dia raja kerajaan sorga, dia raja di atas segala raja. Tapi perhatikan saudara, dia tampil masuk Yerusalem dengan kesederhanaan, dengan kemiskinan, dengan kependeritaannya. Saudara, apa yang Tuhan mau katakan pada kita hari ini? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Tuhan tidak masuk Yerusalem dengan gemerlap, tidak
Tidak ada protokol yang menyambut dia dengan heboh. Tidak ada kemewahan sama sekali. Bahkan 5 hari setelahnya ia harus ditinggikan di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, mari arti yang kedua kita perhatikan. Lemah lembut itu punya pengertian rendah hati. Kalau dikontraskan, lawannya adalah congkak. Raja yang lemah lembut adalah raja yang rendah hati, bukan yang congkak. Saudara, penggenapan dalam Injil Matius, raja kemuliaan yang ditampilkan sebagai raja yang miskin, raja yang menderita, yang sederhana, yang rendah hati, jauh dari kesan glamor, jauh dari kesan mewah. Padahal saudara, Yesus bisa saja memanggil bala tentara sorga untuk mengadakan iring-iringan dan perayaan ketika dia masuk Yerusalem sebagai raja yang kekal. Tapi tidak dilakukan. Apa artinya saudara? Apa artinya buat saudara dan saya? Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang malu karena miskin. Malu dengan kemiskinannya. Karena itu mencoba untuk mengakali kehidupan yang miskin itu dengan cara-cara yang tidak patut. Bahkan banyak yang bersungut-sungut karena hidupnya menderita. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, coba lihatlah raja kita, lihatlah Tuhan Yesus, Hosana, Hosana, tapi tidak ada gemerlapnya sama sekali, tidak ada kemewahan sama sekali, tidak ada gegap gempitanya sama sekali. Semuanya serba disiapkan begitu saja, tidak ada persiapan yang baik. Tuhan tidak malu. Lagi saudara ya, Tuhan tidak malu dengan kemiskinannya. Tuhan tidak minder dengan penderitaannya. Tuhan tidak lari dengan kesederhanaannya. Dia tetap menjalani itu semua saudara. Supaya apa? Umatnya yang diperintahnya dengan firman dan rohnya. Jangan pernah malu dengan keadaanmu, apalagi keadaanmu miskin. Malu mengakui orang tua karena orang tua miskin. Bangga dengan orang tua lain karena orang tua anak lain itu kaya. Oh, jangan demikian saudara. Engkau dan saya mengakui Yesus adalah Raja. Raja yang kita sembah. Raja kerajaan sorga. Dia hidup di dunia dengan kesederhanaannya, dengan kemiskinannya, bahkan dia menderita, bahkan sampai naik di atas kayu salib. Tuhan tidak sedang berpura-pura loh saudara, dan Tuhan tidak mengajari kita untuk berpura-pura loh. Yesus benar-benar hidup dalam kemiskinan, Yesus benar-benar hidup dalam kesederhanaan, dan Yesus benar-benar rendah hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cobalah lihat dalam hidupmu. Apakah engkau bisa menerima apa yang sekarang Tuhan berikan kepadamu? Apakah engkau sedang memikirkan cara-cara untuk lari dari kehidupanmu yang sulit, dari penderitaanmu? Apakah engkau malu dengan orang tuamu karena keadaan ekonomi orang tuamu? Saudara, miliknya Tuhan, umatnya Tuhan, tidak demikian. Sebab Tuhan tidak pernah malu dengan hidupnya. Dia terus berjalan sampai misi Allah tercapai seluruhnya. Mari jangan berpura-pura hidup kaya. Jangan berpura-pura hidup enak. Hiduplah apa adanya. Tapi harus berjuang loh saudara. Bukan berarti ya sudah apa adanya, ya begini aja, salah. Tetap harus berjuang, tapi jangan pernah malu. Karena ada rancangan Allah yang baik atas hidup kita. Ketika firman Allah mengatakan ia lemah lembut, lihatlah Yesus hidup di dunia ini sebagai pribadi yang miskin, pribadi yang sederhana dan yang rendah hati. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Ketika firman Tuhan berkata demikian, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Saudara, kalau zaman sekarang aneh kok raja naik keledai. Zaman itu enggak saudara.
Memang keledai itu sebenarnya merupakan kendaraan dari raja-raja Israel. Mereka adalah simbol dari kebangsawanan loh saudara. Keledai itu simbol kebangsawanan. Kalau sekarang kan, oh keledai bungu begitu. Zaman itu enggak, jangan disamakan perumpamaan kita dengan perumpamaan yang ada di Israel sana. Namun demikian saudara, keledai yang dinaiki raja-raja adalah keledai yang digunakan pertama kali oleh raja itu, bukan bekas. Jadi yang pertama, keledai muda yang pertama kali dinaiki itu raja-raja Israel. Karena itu saudara, dari seluruh ayat yang kita bahas, yang kita pelajari, lihatlah rajamu. Yang paling penting adalah apakah engkau mengaku Yesus adalah rajamu. Jika engkau mengaku Yesus rajamu, hiduplah menurut aturan rajamu. Hiduplah menurut contoh yang rajamu ajarkan. Dari keseluruhan ini memang diterangkan sang raja berasal dari keturunan Yehuda, sudah digenapi saudara. Kalau saudara baca riwayatnya dari Injil Matius, jelas bahwa Yesus berasal dari keturunan Yehuda. Lalu yang kedua, lihatlah rajamu, raja yang bagaimana? Raja yang rendah hati, raja yang lemah lembut, ia adil dan jaya. Artinya apa? Segala sesuatu yang dijalani dalam dunia ini bukanlah hidup yang pura-pura, bukan ngeprank saudara, bukan. Tapi realita itu dijalani. Karena apa? Kelak setelah itu dalam kekekalan, raja ini menyatakan kemuliaannya yang luar biasa. Dan raja kita adalah seorang hamba yang menderita. Saudara, orang yang percaya, yang mengaku Yesus adalah raja, maka orang itu tidak takut menderita karena kerajaan Allah. Sekali lagi saudara, takutlah menderita karena dosa, tapi siaplah menderita karena kerajaan Allah. Percaya Tuhan Yesus, maka sama artinya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah raja kerajaan surga, raja yang kekal, raja yang abadi, dan kita adalah umatnya. Gereja adalah miliknya. Saat ini saudara, kita sedang diperintah oleh raja itu dengan firman dan rohnya. Saudara, raja kita adil dan mempunyai keselamatan. Ia lemah lembut dan hidupnya apa adanya di dalam dunia. Seharusnya lah kita sebagai warga negara kerajaan sorga hidup menurut watak dari raja kita. Sebab kita tidak dibiarkan hidup sendirian menurut cara dunia ini. Menjadi serupa Kristus adalah proses hari ini yang harus saudara kejar, yang harus saudara raih sampai kita bertemu nanti. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk ajaran firman-Mu hari ini. Tolonglah kami agar pengakuan kami selaras dengan perubahan hidup yang kami jalani. Bila Engkau yang adalah Raja Kerajaan Sorga yang mulia, yang memerintah kami hari ini dan selamanya, maka berikan kami kesanggupan untuk diproses agar serupa dengan diri-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.